Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata King Hao sedikit merah. Menurut informasi yang dia terima, Demon Spirit Evil atau yang disebut sebagai iblis jiwa berada di belakang sekte Yimo. Saudara Xiaoyan, saya yakin dalang dari semua ini berasal dari Demon Spirit Evil atau yang disebut iblis jiwa. Saya secara pribadi akan menyelidiki klan iblis jiwa untuk mendapatkan jawaban. Selain itu, saya akan meminta seseorang dari klan untuk menemanimu pergi ke klan Xio, ucap King Hao. Saudara King, terima kasih untuk kebaikan Anda. Dengan kekuatanku dan 5 lainnya saya rasa lebih dari cukup untuk mengatasi 5 iblis jiwa itu. Selain itu, Zenny dan Li Xiaolong harus tetap di sini untuk mengatur pasar pil dan memperhatikan pergerakan Quildan, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu Xiaoyan, Xiaoyou dan 4 pasukan utama bergegas ke Dizhou. Zenny juga mengangguk setuju. Dia tahu dengan Xiaoyou, Ziying, Xiaozan, dan Erming dan Molly Storm seharusnya itu lebih dari cukup. Pembohong kecil, mengapa Anda melupakan saya? Saya akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan orang-orang Xio, ucap King Mu'er. Mu'er, kamu harus tetap di sini, ucap Xiaoyan. Pembohong kecil, kau berbohong padaku lagi. Kamu berjanji untuk pergi bersamaku sebelumnya, ucap King Mu'er. Melihat penolakan Xiaoyan, King Mu'er menatap King Hao dengan tatapan sedih dan berharap bahwa kakak laki-lakinya akan maju sendiri. Mu'er, jangan membuat masalah. Sekarang situasinya telah berubah. Kamu harus tinggal dan membantu saya mengawasi pergerakan iblis jiwa dari sini, ucap King Hao. Melihat suara keras King Hao, King Mu'er tidak berani membantah. Matanya yang besar menunjukkan perhatian yang mendalam pada Xiaoyan. Ayo pergi, ucap Xiaoyan menatap kelompoknya dan terbang ke langit. Keenam berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang di atas Xiaofu Mansion. Scene berganti ke istana Quildan. Pada hari ketiga sejak kepergian Xiaoyan telah sampai ke telinga orang-orang Quildan. Menurut kalian Xiaoyan telah meninggalkan kota Jucheng, ucap ketua Quildan. Ya tuan, kami tidak akan salah, ucap bawahan ketua Quildan itu. Bagus sekali. Rebut kuali obat dan formula di tangannya, ucap ketua Quildan. Kegembiraan yang tak terkendalikan dan keinginan samar tiba-tiba naik dalam nada sosok itu. Bagaimana dengan Kaisar King Hao? Xiaoyan memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Iblis, ucap bawahan ketua Quildan. Lakukan tanpa meninggalkan jejak. Jika misi ini tidak terselesaikan dengan benar, kalian bisa melupakan untuk kembali, ucap ketua Quildan. Setelah sosok itu mengatakan ini, dia dengan lembut membuka jendela dan sinar matahari masuk menyinari api keemasan pada jubah putihnya. Pada saat yang sama di arah barat laut daratan Kaisar ada kota berskala kecil. Itu adalah kota yang kumuh. Seluruh kota terlihat sangat sunyi dan menyeramkan. Sebuah bangunan hitam dengan aroma darah menjulang tinggi di tengah-tengah kota ini. Di sekeliling istana ada sebuah danau kecil dengan warna merah tua seperti darah kering. Ada tiang bendera dimasukkan ke danau dan sebuah bendera berkibar di setiap tiang bendera. Terlihat mayat digantung di atas bendera itu. Kabut darah sedikit melayang bersama angin, menunjukkan karakter bayangan besar yang terbuat dari tulang putih di plakat aula. Di sini ternyata menjadi cabang dari aliansi bayangan benua Kaisar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatan ini dikenal karena pembunuhan dan penyelidikan intelijen memiliki cara berdarah yang kejam. Kamu mengatakan bahwa Xiaoyan keluar dari kota Jucheng, ucap pemimpin dari aliansi bayangan. Itu benar tuan, ucap bawahan aliansi bayangan. Bawa mayat Xiaoyan untuk menemuiku. Ingat untuk aturan lama. Jaga tangan dan kakimu tetap bersih tanpa meninggalkan jejak apapun, ucap ketua aliansi bayangan hitam. Scene berganti ke Xiaofu Mansion. Tampaknya analisis Zenny dan King Hao telah terjawab.
Iblis jiwa memerintahkan monster fantasi untuk tiba-tiba menyerang orang-orang Xiao. Tujuan sebenarnya untuk menarik Xiaoyan meninggalkan kota Juche, dan kemudian menghabiskan banyak uang untuk meminta aliansi bayangan membunuh Xiaoyan. Ditambah dengan pengejaran kuil dan Xiaoyan tampaknya sulit untuk lolos dari bencana ini. Semua ini Xiaoyan tentu tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya bergegas ke orang-orang Xiao dengan sangat cepat. Setelah merobek kekosongan dan terbang dengan kekuatan penuh, keenam kelompok Xiaoyan akhirnya memasuki wilayah Dizhou dari prefektur di Yuan. Meskipun mengikuti garis lurus terpendek, Xiaoyan masih cemas dan kekhawatirannya semakin besar. Setelah penerbangan cepat, kerumunan akhirnya datang ke barisan gunung. Pandangan anggota orang Xiao dan lembah Tiangming berbaring di tanah terungkap di mata Xiaoyan. Niat membunuh Xiaoyan dan Xiaoyan hampir memadatkan udara di sekitar mereka. Aura mengerikan memancarkan kemarahan yang tak tertahankan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menunda lebih lama lagi. Dia mengepakkan sayap tulangnya dan segera terbang dengan kecepatan penuh. Beberapa orang yang belum pernah melihat Xiaoyan begitu marah juga meningkatkan kecepatan penuh mereka. Scene berganti ke medan perang. Kaisar Ming, Anda bisa membawa orang Anda yang tersisa dan pergi dari sini. Yang mereka incar adalah orang-orang Xiaoku. Ucap Shaoli memandang Kaisar Ming dan segera membawa orang untuk menyelamatkannya. Dia penuh emosi dan rasa bersalah. Apakah kalian pikir aku bisa pergi meninggalkan kalian dalam keadaan seperti ini? Hahaha, saya Tuan Ming bukan orang yang takut mati. Lembah Tianming saya dan orang-orang Xiao selalu dekat. Jika Anda jatuh, lembah Tianming saya juga akan jatuh. Kita akan melewati ini bersama dan jangan katakan omong kosong lagi, ucap Kaisar Ming. Setelah itu mereka bertiga kembali menatap 5 orang berjubah hitam di udara dengan penuh kebencian. Jika bukan karena 5 jubah hitam yang sangat kuat ini yang muncul secara tidak dapat dijelaskan dan menyerang secara paralel, tim perlindungan keluarga Xiao akan dipertahankan oleh semangat juang para elit Xiao dan Tiangminggu. Semua orang di lembah Xiao dan Tianming dengarkan. Tidak ada dari kami sebagai orang yang pengecut. Hari ini bahkan jika semua orang mati, biarkan mereka membayar harga darah, teriak Xiaolong, Xiaoli, dan Kaisar Ming. Orang-orang Xiao dan Tianminggu memiliki mata merah dan memegang teguh senjata mereka. Tampak tidak takut walau harapan untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Mereka menyerbu ke depan dengan kepemimpinan 3 tokoh yang akan berjuang hidup dan mati. Mereka adalah Shaoli, Xiaolong, dan Kaisar Ming. Kekuatan ketiganya berada di Kaisar Bintang 3 menengah. Antara mereka, Shaoli adalah yang terkuat dan memiliki kekuatan teratas di Dizhou. Pada saat-saat kritis, pendekar pedang menyerang Shaoli. Kaisar Ming dan Xiaolong yang terbaring di tanah dengan luka-luka serius. Tiba-tiba tombak berputar dari udara dan dengan cepat menghancurkan bilah tajam yang mengarah ke Shaoli, Kaisar Ming, dan Xiaolong. Xiaoqi, Kaisar Ming sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa bala bantuan telah datang dan ternyata itu adalah Xiaoqi. Xiaoqi, kenapa kamu tidak pergi ke jalan rahasia untuk mencari Xiaoyan? Kenapa kamu kembali lagi? Teriak Shaoli. Saya tidak bisa meninggalkan kakek kedua kalinya dan melarikan diri. Saya dilahirkan untuk klan Xiao dan mati sebagai hantu klan Xiao. Bersumpah untuk membantu klan Xiao. Sekarang saya akan berjuang bersama kakek hidup atau mati, ucap Xiaoqi. Shaoli, kamu memiliki cucu yang berani. Sekarang aku hanya bisa melakukan yang terbaik, ucap Kaisar Ming mengangguk. Shaoli juga berdiri dan berkata, karena tidak ada ruang untuk mundur, kita bisa bertarung bersama sampai akhir. Bahkan jika kita mati, kita akan mati bersama tanpa penyesalan, ucap Shaoli. Xiaolong juga berdiri, ada jejak tekad di wajahnya. Ketiganya berdiri berdampingan di garis depan. Sebagai penatua klan, saya akan memberitahu dunia semangat api yang dimiliki oleh klan Xiao dan lembah Tianming tidak akan pernah padam, ucap Xiaolong. Tiba-tiba terdengar suara dengan senyuman jahat dari pria berjubah hitam. 3 semut yang keras kepala. Klan monster fantasi, bunuh mereka, teriak pria berjubah hitam. Mendengar kata-kata itu, monster fantasi bergegas ke depan dengan patuh.
Kami di sini hanya untuk membantu Sekte Yimo mengalahkan klan Shio dan Lembah Tianming, tidak untuk membantai mereka, ucap klan monster fantasi yang bernama Yaoshi. Pria berjubah hitam sangat terkejut. Segera tatapan tajam terlempar ke arah Yaoshi saat dia berkata, "Bisakah Anda tidak mematuhi perintah? Jangan katakan omong kosong apapun di hadapanku sekarang. Klan monster fantasi Anda hanya kecil di mata saya dan bukan hal sulit untuk dihancurkan. Patuhi perintah saya sekarang jika Anda tidak ingin kami musnahkan," teriak pria berjubah hitam dengan suara menekan tubuh Yaoshi. Begitu Yaoshi merasakan penandaman yang tak terduga dari klan iblis jiwa, Yaoshi hanya mendengus dingin dan menjatuhkan sarung pedang dengan lemah. Yaoshi menatap Shaoli, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup melambaikan rambutnya menampakkan pupil merah darah yang berisi kerumitan yang tak seorang pun bisa menebak. Shaoli memandangi monster fantasi dan hawa dingin meresap dalam nadanya saat dia berkata, "Setelah klan kami mungkin selanjutnya akan menjadi akhir dari suku monster fantasi Anda," ucap Shaoli. Yaoshi berusaha tidak menjawab kata-kata Shaoli. Tanpa memperhatikan reaksi orang berjubah hitam, dia menoleh ke anggotanya dan berteriak, "Semua pejuang monster fantasi dengarkan. Hari ini kita tidak berjuang untuk membantu Sekte Yimo dan kita tidak akan memerangi klan Shio dan Lembah Tianming. Saya mengumumkan bahwa saya akan mempertahankan hubungan baik kami dengan klan Shio dan Lembah Tianming. Saya tidak peduli konsekuensi apapun dari pihak manapun," teriak Yaoshi, ketua dari klan monster fantasi. Kata-kata heroik yang diucapkan patriark monster fantasi mengejutkan semua orang di medan perang. Klan Shio dan Lembah Tianming tidak pernah berharap bahwa monster fantasi akan membela mereka pada saat terakhir. Orang-orang berjubah hitam memiliki perubahan ekspresi dengan tindakan berani dari Yaoshi. Ribuan prajurit dari klan iblis fantasi keluar dari perang mengangkat pedang saat berkata, "Aku mengikuti patriark untuk bertarung dan demi klan iblis fantasi," teriak semua prajurit monster fantasi. Raungan itu begitu keras sehingga menggema untuk waktu yang lama. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba pemimpin jubah hitam menjadi marah dan berkata, "Sekelompok semut berani untuk memberontak. Yang mulia ini tidak keberatan untuk menghancurkan kalian para orang tidak berguna," ucap pemimpin berjubah hitam itu. Segera Yaoshi berdiri di sisi Shaoli, Xiaolong, dan Kaisar Ming. Pada saat ini semangat tumbuh semakin kuat dan mereka memegang pedang dengan erat di kedua tangan. Melihat sekelompok monster fantasi berani memberontak, pemimpin berjubah hitam segera mengeluarkan dua rantai ilusi. Yaoshi dan Shaoli saling memandang pada waktu bersamaan untuk melangkah maju. "Kita akan mencoba yang terbaik menahannya," ucap Shaoli kepada Yaoshi. Pria jubah hitam membentuk segel dan rantai ilusi tiba-tiba berubah menjadi 4. 2 dilemparkan ke arah Yaoshi sementara yang lain menargetkan Shaoli. Menghadapi kecepatan serangan ini, Yaoshi menggandakan tinju dan meledakkan rantai. Namun tinju Yaoshi sama sekali tidak berarti saat rantai menghantam dadanya dengan keras. Tubuhnya terbanting ke belakang dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Hanya serangan acak seperti itu membuat Yaoshi terluka cukup parah. Melihat Yaoshi yang terluka, Xiaoqi memegang senjata dan semangat juang disuntik ke dalam senjata pistol perak. Xiaoqi membuat langkah maju dan pistol perak melesat ke arah pria jubah hitam. Keahlian yang sangat baik. Tanpa diduga klan kecil memiliki keterampilan bertarung yang begitu baik. Tetapi itu tidak mempengaruhi pada yang mulia ini dan saya akan memberikan kecantikan ini pada Sekte Yimo, ucap pemimpin berjubah hitam itu. Kata-kata dari pria berjubah hitam membuat orang-orang Sekte Yimo mengeluarkan tawa penuh nafsu. Dan mata mereka menatap tubuh Xiaoqi yang anggun. Xiaoqi sangat marah dan mendorong pistol perak dengan kekuatan penuh. Ujung pistol merobek udara dengan suara yang tajam. Selama bertahun-tahun dengan bantuan keterampilan tempur kelas dunia dari Kaisar Iblis, kecepatan promosi Xiaoqi sangat mencengangkan. Hari ini dia sudah menjadi Kaisar bintang 3. Dengan kekuatan keterampilan tempur menengah kelas dunia, kekuatannya jelas merupakan yang terkuat di Dizhou saat ini. Pria berjubah hitam itu melihat dengan tenang ujung pistol.
Ketika pistol perak Shouki berjarak setengah meter dari tenggorokannya, dia buru-buru mengangkat telapak tangannya. Dengan kuat menggenggam pistol perak. Melihat pemandangan itu, orang-orang klan Xiao Lembah Tianming dan monster fantasi wajah mereka suram. Rantai itu diayunkan dan dengan mudahnya melilit tubuh Shouki. Di bawah dorongan besar ini, tubuh Shouki terbang dan ditarik dengan keras. Shouki berjuang habis-habisan untuk menghancurkan rantai itu, namun 3 rantai lainnya melilit tubuhnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Tubuh Shouki hanya semakin dekat dengan pemimpin pria berjubah hitam itu. Tepat saat masih jarak 20 meter antara Shouki dan pria berjubah hitam ketika tiba-tiba pedang suan raksasa datang dari langit menebas rantai menjadi abu. Sosok pemuda tampan melintas dan mendarat, dia memeluk Shouki. "Maaf, saya terlambat," ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memandang orang-orang yang jatuh ke genangan darah dalam pertempuran sebelumnya dan melihat orang-orang yang terluka. Setelah itu dia membawa Shouki mendarat dan berkata, "Maaf telah membuatmu menderita sampai seperti ini. Mulai hari ini tidak ada yang bisa menindas klan Xiao kita," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu akhirnya kembali," ucap Shouki. "Hahaha, bajingan kecil. Anda terlalu percaya diri dan berani mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku," ucap pria berjubah hitam itu. Setelah melihat bahwa Xiaoyan sendirian, kekhawatiran pria berjubah langsung lenyap. Jika orang berjubah hitam itu tahu bahwa Xiaoyan memiliki pasukan kuat di belakang, dia pasti tidak bisa tertawa. Xiaoyan mendengarkan kata-katanya dan hanya meliriknya sedikit. Tanpa memperhatikannya, dia mengeluarkan banyak pil obat dan memberikan kepada semua orang yang terluka. Melihat efek pil ini, semua orang yang terluka sangat tercengang. "Xiaoyan, dari mana Anda mendapatkan pil obat ini?" tanya Xiaoli. "Itu sesuatu yang saya sempurnakan sendiri," ucap Xiaoyan. Kalimat ini membuat semua orang tercengang. Mereka tahu ramuan ini dijual oleh Persatuan Sangmeng dan harganya sangat tinggi. Tetapi ramuan yang mahal ini sebenarnya Xiaoyan yang membuatnya. Mungkinkah nama Xiaoyan yang telah dikabarkan beberapa tahun terakhir telah memonopoli pasar pil Sangmen itu Anda? Ucap Xiaoli. "Jika tidak ada nama Xiaoyan lain, saya rasa itu benar," ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Tiba-tiba tinju Xiaolong menghantam Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Dia berkata, "Anak kecil, kamu sungguh orang yang hebat," ucap Xiaolong sangat bangga. "Baiklah, sekarang bukan waktunya terkejut. Jaga baik-baik semua orang dan tunggu sampai saya menyelesaikannya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berbalik dan menatap pria berjubah hitam itu. Apakah sekelompok kecil dari klan Demon Spirit Evil sehebat ini untuk mencoba memusnahkan klan Xiao saya? Ucap Xiaoyan dengan nada jahat. Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh ke telinga mereka, beberapa pria berjubah hitam tak bisa menangis atau tertawa. Ekspresi mereka suram saat berkata, "Bocah, keberanianmu sungguh luar biasa dengan berkata seperti itu. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa saya dari Demon Spirit Evil?" ucap pria berjubah hitam. Ternyata orang dari iblis jiwa ini mencoba menjadi kura-kura yang menutupi identitasnya. Ucap Xiaoyan berbicara acuh tak acuh. "Anda..." Pria berjubah hitam sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Segera dia menjadi tenang karena takut identitasnya diketahui. "Apakah itu benar atau tidak, Anda akan tahu jika Anda menang," ucap pria berjubah hitam itu. "Saya menantikan itu," ucap Xiaoyan. "Anda hanya bintang 4 ingin bertarung dengan kita berlima," ucap pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata itu, para penatua klan Xiao langsung berdiri di depan Xiaoyan. Kaisar Ming dan Xiaolong juga saling memandang dan berdiri berdampingan untuk melindungi Xiaoyan. Mereka semua tahu bahwa dengan prestasi Xiaoyan saat ini, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Mereka semua serempak melindungi Xiaoyan. "Xiaoyan, jangan repot-repot dengan kata-kata orang ini. Tetap di pegunungan dan jangan khawatir tentang kami," ucap Xiaoli. "Saya bukan datang untuk kalah. Anda bertiga bisa yakin.
Tidak ada yang bisa menyakiti saya, bahkan orang-orang iblis jiwa ini, ucap Xiaoyan. Saya belum pernah melihat kata-kata arogan seperti itu. Dengan kekuatanmu hanya lelucon untuk bersikap pahlawan, ucap pria berjubah hitam. Jika Anda berpikir Xiaoyan tidak cukup, lalu bagaimana dengan kita? Ketika kalimat itu terdengar, 5 siluet melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat mengejutkan. Itu adalah Nan Erming, Xiaozan, Ziying, Xiaoyao, dan Molly Strom yang baru saja tiba. Mereka berdiri di belakang Xiaoyan. Energi yang kuat itu meletus seperti gunung menekan semua orang. Kelima pria berjubah hitam di udara terkejut. Jelas-jelas Xiaoyan tidak memiliki bala bantuan, dan dari mana datangnya kelima orang itu? Mereka para iblis jiwa samar-samar merasakan bahwa hubungan antara pemburu dan mangsa tampaknya berbalik dalam sekejap mata. Para murid-murid sekte Yimo sangat ketakutan di bawah tekanan ini. Xiaoyao, bukankah berita mengatakan bahwa Anda mati di luar? Ucap patriark sekte Yimo menggigil ketakutan. Saat ini klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoyao telah menguasai 4 kekuatan di Dizhou. Dapat dikatakan bahwa nama Xiaoyao selalu ada di hati semua orang di Dizhou. Sekarang munculnya Xiaoyao tidak diragukan lagi menjadi badai di hati sekte Yimo. Melihat punggung yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun, seluruh klan Xiao berlutut di tanah. Patriark, Anda akhirnya kembali. Klan Xiao akhirnya terselamatkan, ucap Xiaoli dan Xiaolong dengan mata lembab karena kebahagiaan. Xiaoya berbalik dan memandangi kerumunan. Kemarahan dan kesedihan melintas di matanya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dia meninggalkan klan Xiao. Itu membuat hati Xiaoya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Segera Xiaoya berbalik dengan amarah di hatinya. Dia berkata dengan keras, "Semua orang bekerja keras dengan sangat baik. Sekarang kalian bisa beristirahat dan saya akan mengatasi masalah ini," ucap Xiaoyao. Sekelompok klan monster fantasi yang dipimpin Yaoxi segera mengangkat pedang dan bergabung dengan kelompok klan Xiao. Dengan perintah Yaoxi, barisan sekelompok monster fantasi bergegas seperti ombak besar. Pada titik ini 3 pasukan klan telah bersatu dan membentuk barisan besar. Wajah pria berjubah hitam segera pucat menjadi lebih pucat melihat perubahan situasi ini. Orang-orang yang dapat dimusnahkan kapan saja sekarang penuh percaya diri sejak kedatangan Xiaoyan bersama kelompoknya. Melihat monster fantasi mendekat, Xiaoyan tiba-tiba mencengkram leher Yaoxi tanpa peringatan. Dia berkata, "Aku mendengar kamu ikut dalam penyerangan klan Xiao, dan kenapa sekarang kau ingin membantu klan saya? Katakan apa maksudmu? Jika tidak, orang tua ini akan menghancurkan seluruh klanmu," ucap Xiaoyao. "Tuan Yao, saya awalnya ikut dalam penyerangan klan Xiao karena ancaman pria berjubah hitam. Namun saya akhirnya sadar tujuan sebenarnya dari pria berjubah hitam itu. Sejak saat itu saya menolak mengikuti perintah mereka," ucap Yaoxi. "Leluhur, apa yang dikatakannya memang benar. Bagaimanapun dia sudah menunjukkan penyesalannya dan membantu klan Xiao sejak saya belum tiba," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk dan melepaskan leher Yaoxi. "Terima kasih karena tidak membunuhku. Aku bersedia mematuhi klan Xiao untuk membunuh sekte Yimo," ucap Yaoxi menghunuskan pedang dan memimpin monster fantasi maju ke arah pasukan sekte Yimo. Melihat pemandangan ini, sekte Yimo sangat tidak nyaman dan merasakan bahaya besar. Kelima pria berjubah hitam mundur sedikit dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat pria berjubah ingin mengambil langkah mundur, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dengan senyuman jahat. Nan Erming melangkah maju dan melintas di belakang pria berjubah hitam dalam sekejap mata, menutup pelarian orang-orang berjubah hitam. Xiaoyan mendengus dingin dan berkata, "Kalian sudah membuat keluarga Xiaoku menderita. Oleh karena itu Anda berlima bisa melupakan untuk bisa lolos dari sini," ucap Xiaoyan. Segera Xiaoyan melangkah maju dan berhadapan dengan 5 orang berjubah hitam. Pria berjubah hitam mendengus dingin dan 20 rantai melesat ke arah Xiaoyan dan melilitnya.
Di bawah serangan ini Xiaoyan sama sekali tidak melakukan pergerakan. Melihat situasi ini hati Xiaoli dan yang lainnya bahkan Xiaoyang menjadi suram. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar memiliki rencananya sendiri saat ini? Ucap Xiaoyao. Di tengah-tengah keheranan semua orang 20 rantai terjerat dalam tubuh Xiaoyan. Rantai yang melayang bersama-sama dengan erat membungkus Xiaoyan menjadi kepompong besi. Hahaha, anak yang malang. Masih tidak cukup untuk bertingkah sombong di hadapan kakek ini. Ucap pria berjubah hitam tertawa liar. Akan tetapi sebelum dia bisa menghela nafas lega, tiba-tiba rantai itu hancur dan sosok Xiaoyan sudah berada di samping orang berjubah hitam. Pukulan secara acak menghantam kepala orang berjubah hitam itu sebelum tubuhnya jatuh dengan cara menyedihkan. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Bintang 4 tidak bisa membuat pukulan sekuat itu. Xiaoyan ini sungguh aneh, ucap Xiaozan dengan tertegun. Pria berjubah hitam itu berdiri dengan seteguk darah keluar dari mulutnya. Ekspresinya marah berapi-api saat menatap Xiaoyan di atas. Dia tidak menduga bahwa dia bahkan tidak bisa menanggung satu serangan dari Xiaoyan. Setelah dia merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak seperti yang ada di permukaan, dia menoleh ke 4 berjubah lainnya dan berteriak. Serang Xiaoyan bersama-sama, teriak pria berjubah hitam itu. Semangat juang disuntikan pada rantai ilusi dan rantai itu terjerat seperti jaring laba-laba mengurung Xiaoyan dari atas. Trik yang sama, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Penguasa Suan Api muncul dan menari-nari menebas rantai yang seperti gabus itu. Setelah rantai itu putus berserakan, Xiaoyan menargetkan satu pria berjubah hitam itu. Tubuhnya menghilang dalam mode seperti hantu. Bahkan pria berjubah hitam itu tidak bisa melihat kecepatan Xiaoyan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia mengangkat tangan untuk menghalau serangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan hanya dalam periode bintang 4 akhir, dia memiliki darah dari 3 ras yang membuat tubuhnya luar biasa kuat. Dengan suara keras penguasa Suan menghancurkan telapak tangan pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terhuyung-huyung mundur seolah-olah tangannya mati rasa. Xiaoyan tidak memberi kesempatan pihak lawan mengatur nafas ketika tubuhnya melesat dan mengayunkan pedang Suan Api dengan kekuatan penuh. Pria berjubah hitam itu meledak menjadi kabut darah dan menghilang dari muka bumi ini. Kejadian ini terlalu cepat sehingga semua orang yang menyaksikan ini tidak bisa untuk tidak terpana. Melihat pemandangan ini, Xiaoli dan yang lainnya menyipitkan mata dan menghembuskan nafas panjang. Xiaoyan benar-benar bisa bertarung dengan 1 Kaisar Bintang 5 dan 4 Kaisar Bintang 4. Selain itu, Xiaoyan masih memiliki banyak rahasia luar biasa dan dengan santai memunculkan satu rahasia yang dapat menyebabkan badai di benua Kaisar. Setelah itu, Xiaoyan menoleh ke arah 4 berjubah hitam lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia berkata, "Karena satu orang dari kelompokmu sudah mati, tentu saja tidak adil jika kalian tidak menyusulnya, bukan?" Ucap Xiaoyan melirik keempatnya dengan ekspresi dingin. "Sungguh orang yang sombong. Kalian bertiga serang bersama-sama dan bunuh dia," teriak pemimpin berjubah hitam itu. Sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, tubuh Xiaoyan menghilang dan detik berikutnya dia muncul di belakang 3 pria berjubah hitam. Penguasa Suan Api di tangan Xiaoyan membesar saat menabrak ketiganya. Suara patah tulang terdengar saat ketiga pria berjubah hitam berguling keluar pada saat yang sama. Setelah itu mereka jatuh ke bawah tanpa nafas dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Xiaoqi sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Xiaoli, Xiaolong, dan Kaisar Ming memandang Xiaoyan di medan tempur dengan ekspresi tercengang. "Saya tidak percaya bahwa pukulan kuat ini sebenarnya dilakukan oleh Xiaoyan," ucap Xiaoli, Xiaolong, dan Kaisar Ming. Xiaolong hanya bisa menghela nafas lega, memuji trik rumit yang baru saja ditunjukkan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Kaisar Bintang 4 membunuh dengan mudah 3 Kaisar Bintang 4? Ucap pemimpin pria berjubah hitam itu dengan tidak percaya. "Sekarang giliranmu," ucap Xiaoyan. Bagus. Saya telah meremehkan orang yang salah. Sekarang aku akan melawanmu sampai mati,"
teriak pemimpin berjubah hitam. Pria jubah hitam bergegas menyerang di bawah amarah yang ekstrim. Sosok Xiaoyan memutar dan menghilang lagi. Hanya menyisakan kata-kata yang menggema di telinga pria berjubah hitam. Bagaimana ini mungkin? Kepanikan dan kegelisahan membuat pria berjubah hitam tidak berani bertingkah. Hati yang marah menjadi tenang. Jelas pada saat ini harga diri tidak lebih penting dari kehidupannya. Jangan membunuhku. Apa yang kau inginkan agar melepaskanku? Teriak pria berjubah hitam itu. Dia sangat jelas bahwa Xiaoyan tidak pernah bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Xiaoyan menekan aura membunuh di dalam hatinya dan berkata, "Saya suka melakukan transaksi dengan orang pintar. Katakan, faksi apa yang ada di belakang Anda? Jika Anda menjawab, saya tidak akan mengambil nyawa Anda." Ucap Xiaoyan. "Hahaha, Anda bermimpi," ucap pria berjubah hitam itu. Jika dia memberitahu Xiaoyan tentang faksi di belakangnya, kematiannya akan lebih mengerikan dibandingkan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu dia menolak keras dengan permintaan konyol Xiaoyan. Teriakan pria berjubah hitam seperti raungan binatang buas, dia mengaktifkan sisa kekuatannya. Dia menginjak kaki kanannya, mengepalkan tinjunya dan melemparkan ke arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengaktifkan penguasa hitam dan memblokir serangan pria berjubah hitam. Setelah memblokir pukulan pria berjubah hitam, dia perlahan-lahan mengembuskan nafas dan senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan. "Anda beruntung menjadi orang pertama mencoba teknik jiwa," ucap Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa di puncak lam menyapu dengan segera membungkus ruang ini. Pria berjubah hitam terkejut menemukan bahwa medan perang tiba-tiba sangat sunyi. Bagaimana bisa menjadi sunyi? Ini benar-benar mustahil. Hilangnya Xiaoyan tiba-tiba membuat pria berjubah hitam menjadi panik. Pria berjubah hitam memukul kekosongan berharap mengenai Xiaoyan. "Di dalam kekuatan jiwa, aku adalah penguasa segalanya dan aku yang mengendalikan hidup dan matimu," ucap Xiaoyan bergema. Pria berjubah hitam menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar berubah seketika. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwa, pria berjubah hitam menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya banyak pasir merah di mana-mana. Kabut samar naik di tanah merah yang tak berujung, membuat orang tidak dapat membedakan arah. Pria berjubah hitam terus berjalan, tetapi dia selalu kembali ke titik awal. Itu terus berlanjut sampai 10 kali. Wajah pria berjubah hitam dipenuhi keputusasaan. Xiaoyan menatap pria berjubah hitam yang dipenuhi keputusasaan. Segera tangan Xiaoyan membentuk segel. Tiba-tiba langit ditutupi oleh sungai darah. Aura dingin mencapai jiwa pria berjubah hitam. Adegan seperti itu membuat pria itu tertegun. Segera dia melihat sekeliling dengan waspada. Langit sangat dingin. Dengan teriakan Xiaoyan, sungai darah bergulung dan melonjak ke arah pria berjubah hitam. Dengan keputusasaan di matanya, pria berjubah hitam itu tenggelam dalam gelombang darah. Gelombang darah melewati tubuh dan langsung menuju jiwa pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam menjerit dan berguling-guling di udara sambil memegangi kepalanya. Runtuhnya laut pengetahuan jiwa membuat darah terus keluar dari 7 lubang di tubuh pria berjubah hitam. "Berani datang ke klan Xiao saya untuk menjadi liar? Anda dapat merasakan kematian yang menyedihkan," ucap Xiaoyan memandang pria berjubah hitam yang sekarat dengan acuh tak acuh. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa tiba-tiba ditarik sebelum ruang ilusi menghilang tanpa jejak. Segalanya muncul kembali di pandangan semua orang. Menatap lelaki berjubah hitam tak bernyawa yang tergantung di tebing. Mereka hampir tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Kekuatan apa yang dimiliki anak ini? Tidak hanya semangat juang dan keterampilan bertarung, bahkan kekuatan jiwa dapat membunuh Kaisar Bintang 5 dalam hitungan detik. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia sangat terkejut. Bahkan jika dia menghadapi Xiaoyan, hampir tidak ada harapan untuk menang. "Bocah ini tidak sederhana," ucap Xiaoyao. Suasana medan tempur diselimuti keheningan oleh adegan ini. Sesaat kemudian semua anggota klan Xiao, lembah Tianming dan monster fantasi bersorak dan berteriak karena bahagia.
Semua orang mengacungkan senjata dan meneriakkan nama Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke arah sekte Yimo dan berkata, "Jangan biarkan satupun pergi," teriak Xiaoyan kepada kelompoknya. Tubuh Xiaozan meroket berubah menjadi Golden Sky Tiger dan tubuhnya membesar 1000 kaki. Telapak harimau menghantam tanah dengan satu telapak tangan. Sebuah lubang besar tercetak di lembah mencapai kedalaman puluhan kaki. Banyak murid-murid sekte Yimo berubah menjadi kabut darah dalam serangan mematikan itu. Xiaoyan hanya tersenyum melihat Xiaozan, Ziyin, Nan Erming, dan Molly Strom menyelesaikan tugas yang tersisa. Ribuan mayat tergeletak di tanah seperti sungai darah. Adegan ini sungguh membuat orang merinding karena ngeri. Pada saat ini Nan Erming bergerak menepuk telapak dan kabut hijau muda itu perlahan-lahan menjadi tebal. Itu mengalir membanjiri area dan bergegas seperti ombak menuju garis depan sekte Yimo. Di bawah serangan kabut hijau banyak tokoh sekte Yimo meleleh menjadi ketiadaan. Dalam sekejap mata tidak ada orang yang hidup yang bisa berdiri dalam jarak beberapa ratus meter dari Nan Erming. Dalam pembantaian besar-besaran ini tidak ada satupun murid-murid sekte Yimo yang akan lolos. Xiaoyan melihat patriark sekte Yimo segera dia melesat dan mengarahkan tinjunya. Dalam prosesnya itu menjadi macan putih besar melesat ke arah patriark sekte Yimo. Xiaoyan berhenti, teriak patriark sekte Yimo. "Apakah Anda ingin memberitahu saya siapa di balik serangan ini?" ucap Xiaoyan. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Wajahnya sangat suram. Dia tahu jika mengungkapkan rahasia akhirnya hidupnya akan lebih menakutkan dari kematian. Dia lebih baik mati di tangan Xiaoyan daripada mendapatkan siksaan menyeramkan. "Jika Anda ingin mati maka saya akan mengabulkannya," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, bayangan ungu keluar dari mata Xiaoyan dan memasuki tubuh patriark sekte Yimo. Di tubuh patriark sekte Yimo garis merah padat seperti jaring laba-laba muncul di seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian tubuh patriark sekte Yimo meledak menjadi ratusan keping. Para penatua yang melihat pemandangan ini rasanya seperti jatuh ke dalam lautan es. Akhirnya pertempuran ini berakhir dengan kemenangan. Xiaoyan berbalik dan memandang Yaoxi. Segera tangan Xiaoyan terangkat dan kekuatan bintang 5 meletus tanpa ditahan. "Leluhur, tunggu." Xiaoyan bergegas dan melihat Yaoxi yang memucat saat dia bertanya, "Katakan identitas pria berjubah itu. Aku bisa meminta leluhur untuk memberimu resep," ucap Xiaoyao. Orang-orang berjubah hitam ini tidak mengungkapkan identitas mereka ketika berhadapan dengan saya. Di bawah tekanan kekuatan mereka yang kuat, orang tua ini tidak memenuhi syarat untuk bertanya, ucap Yaoxi. Ketika Xiaoyao melihat bahwa Xiaoyan tidak berbicara lagi, dia melangkah maju dan telapak tangan terulur menuju patriark Yaoxi. "Karena awalnya Anda mengambil langkah salah maka tanggung jawablah akibatnya," ucap Xiaoyao. Karena tidak ada kemungkinan untuk diselesaikan, orang tua ini hanya berharap orang-orang klan Xiao akan melepaskan orang-orang suku monster fantasi saya. Bagaimanapun saya tidak dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan kejahatan menginvasi klan Xiao tidak bisa dihindari. Saya hanya ingin suku monster fantasi tidak dihancurkan dan saya akan membayar kejahatan dengan nyawa saya, ucap Yaoxi mundur ke pohon besar. Dia mengangkat kepalanya menutup mata dan setetes air mata jatuh. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia berkata, "Mengorbankan hidup Anda untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga. Anda juga tulang punggung keluarga. Saya akan mengampuni Anda. Biarkan Xiaoyan memutuskan hidup dan mati Anda," ucap Xiaoyao. Xiaoyao menatap Yaoxi dan menarik telapak tangannya berdiri di belakang Xiaoyan dan mencoba mendorong Xiaoyan untuk menjadi pemimpin. "Aku memberimu satu kesempatan tetapi aku memberimu pilihan," ucap Xiaoyan. "Jika itu bisa menyelamatkan suku monster fantasiku, orang tua ini bersedia melakukan pekerjaan untuk Anda," ucap Yaoxi. Klan Xiao sekarang berkembang pesat dan sangat membutuhkan pasukan. Oleh karena itu saya ingin Anda menggabungkan kekuatan dan menjadi orang-orang klan Xiao saya.
Di masa depan tidak ada lagi klan monster fantasi karena klan Anda akan menjadi klan Shio. Ucap Xiaoyan. Saya menerima untuk bergabung dengan klan Shio. Ucap Diaoxi dengan penuh semangat. Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang sangat heroik yang membuat banyak gadis mencintainya. Mereka melihat Xiaoqi yang cantik berdiri di sebelah Xiaoyan dan menyebabkan mereka semua sangat iri. Peristiwa besar ini sangat membahagiakan. Tidak hanya Xiaoyan membunuh 5 orang berjubah hitam itu, tetapi patriark klan Shio juga sudah kembali. Klan Shio kita akan sekali lagi bangkit. Ucap Xiaoli dan Xiaolong dengan penuh sukacita. Tuan Xiaoyao, sudah beribu-ribu tahun ketika Anda pergi. Jika Anda terlambat kembali, Anda akan mengumpulkan tulang-tulang ini. Ucap Kaisar Ming dengan sangat puas. Di antara orang-orang hanya Kaisar Ming yang berani begitu lugas dengan Xiaoyao. Puluhan ribu tahun hidup dan mati sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan semua etika. Xiaoya bergegas memeluk Kaisar Ming. Ketika orang-orang Shio dalam kesulitan, Anda tidak ragu untuk perang bersama klan Shio sampai hidup dan mati bersama. Terima kasih untuk semuanya. Tampaknya setelah bertahun-tahun sifat buruk Anda telah banyak berubah. Ucap Xiaoyao. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Sesaat kemudian Xiaoyao berjalan kembali ke Xiaoyan dan tiba-tiba dia menatap Xiaoqi di sebelahnya. Apakah Anda Xiaoqi? Ucap Xiaoyao. Xiaoqi membungkuk saat dia berkata. Xiaoqi menyapa leluhur Xiaoyao. Ucap Xiaoqi. Gadis yang baik. Orang-orang Shio selalu melahirkan orang yang pemberani. Ucap Xiaoyan dengan sangat puas. Dan film pun berakhir.